Baik yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan ibadah kita. Marilah kita siapkan lagu nomor 319. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam perayaan hari Minggu biasa ke-17. Kita semua tahu bahwa memberi adalah perbuatan yang indah dan mengesankan. Penerima dan pemberinya sama-sama merasa bahagia. Kesulitan dan kesusahan manusia pada zaman ini, terlebih pada masa pandemi ini, terjadi karena manusia tidak mau saling berbagi. Kerelaan memberi dan membagikan apa yang dimiliki merupakan inti dan pesan Injil yang akan kita dengar hari ini. Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk peduli dan mau berbagi, terutama pada saat-saat penderitaan melanda. Inilah yang menjadi pokok permenungan kita, dan mari kita belajar dari Yesus dan Injilnya, sehingga kita semua pun sebagai murid-murid Yesus senantiasa diutus untuk mengambil bagian peduli terhadap penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita hening sejenak. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami nomor 347. Kristus
masa dan kekal. Engkau menciptakan segala sesuatu yang baik dan memeliharanya demi kebahagiaan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bersabdalah, agar kami semakin sadar akan kerahiman-Mu. Kuatkanlah kami untuk membagikan kebaikan-Mu kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka yang masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 857.
marilah kita bangkit berdiri, baik pengantar Injil, puji syukur 956. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berangkatlah Yesus ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengar
mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, Saudari umat beriman terkasih dalam Kristus. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus menjadi sumber kehidupan. Hal itu terungkap di dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang banyaknya dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka kisah yang disajikan dalam Injil Yohanes ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sumber hidup kita. Di dalam dan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita yang kadang-kadang kita dalam penderitaan dan juga dalam kesusahan kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kisah mukjizat yang terjadi dalam Injil tadi selalu berawal dari rasa belas kasih Tuhan Yesus kepada umatnya yang menderita, yang waktu itu berbondong-bondong mengikuti Yesus dan tidak membawa bekal apapun, sehingga Yesus tahu bahwa keadaan mereka itu pasti kelaparan. Maka muncullah belas kasih Tuhan sehingga menyuruh para muridnya untuk mencari makanan. Yesus tahu apa yang terjadi, bahwa tidak mungkin bisa membeli makanan untuk mengenyangkan 5.000 orang banyaknya. Namun Yesus memuji para muridnya supaya mereka mencari makanan itu. Padahal Yesus tahu apa yang akan ia lakukan, yaitu di sana ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Sehingga Yesus tahu itulah sarana yang akan dipakai untuk mengadakan mukjizat, memberi makan 5.000 orang banyaknya, tidak terhitung anak-anak dan perempuan, sehingga mereka kenyang, bahkan sisa 12 bakul penuh. Lalu pelajaran penting yang mau kita ambil dari kisah mukjizat penggandaan roti ini adalah bahwa ketika dalam situasi seperti itu, dalam situasi penderitaan, kelaparan yang dialami oleh orang banyak, Yesus menyuruh para murid untuk peduli, yaitu dengan menyuruh para murid mencari makanan. Yesus mau mengajarkan pada para murid untuk peduli, tidak abai terhadap situasi yang terjadi. Yesus mau mengajarkan pada para murid supaya mereka itu tidak tinggal diam ketika orang banyak atau orang-orang di sekitarnya itu mengalami penderitaan, tetapi mau peduli, mau mengatasi masalah, dan mau berbagi jika memang bisa dilakukan. Hal itulah yang mau diajarkan Yesus kepada para murid, supaya para murid itu melakukan kebaikan, membagi kebaikan Tuhan kepada orang banyak, sebagaimana yang dilakukan Yesus, membagi-bagikan makanan itu pada orang banyak supaya mereka tidak kelaparan.
Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, inilah Yesus yang selalu berbelas kasih. Yesus yang selalu peduli dalam kehidupan manusia. Kisah mujizat penggandaan roti ini dapat kita lihat dalam perspektif iman kita bahwa Allah itu sungguh sangat peduli dan tidak membiarkan kita umatnya hidup dalam penderitaan. Allah senantiasa selalu tampil dan tidak terlambat untuk menolong umatnya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus dengan menggandakan mujizat penggandaan roti itu. Melihat begitu banyak orang yang mengikutinya, Yesus meminta kepada Filipus untuk menemukan tempat di mana mereka bisa membeli roti untuk makanan orang banyak itu. Dan itu dikatakan Yesus untuk mencobai para muridnya karena ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Namun Filipus menolak dengan mengatakan hal itu tidak mungkin. Roti seharga 200 dinar tidak mungkin cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di saat yang bersamaan, Andreas, saudara Simon Petrus, memberitahu Yesus kalau di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun ia pun membantah kalau jumlah itu tidak akan berarti apa-apa bagi orang banyak itu. Ternyata iman para murid ini belum begitu kental, belum begitu kuat terhadap apa yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh Yesus tentang mujizat-mujizatnya. Para murid ternyata masih melihat Yesus itu sebagai teman, sebagai guru biasa saja. Tetapi kemudian Yesus memiliki pemikiran lain. Dia segera mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dan kemudian mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya pada orang banyak, dan mereka pun kenyang semuanya. Setelah semuanya sampai kenyang, Yesus meminta pada para muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa, dan potongan-potongan yang terkumpul itu sebanyak 12 bakul penuh. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pandemi COVID Corona ini tidak kunjung henti, bahkan semakin menggila di negara kita ini, membunuh dan menghancurkan kehidupan manusia dalam segala bidang, sehingga situasi semacam itu kemudian pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat untuk menghentikan kegilaan corona. Pandemi ini sungguh merupakan misteri yang hingga hari ini manusia dengan segala keahliannya itu belum mampu untuk mengungkapkan. Obatnya pun belum ditemukan dan sungguh mengerikan. Maka belajar dari Injil hari ini, Yesus mengajarkan pada para murid untuk peka dan peduli kepada kebutuhan sesama yang membutuhkan. Dengan cara itu mereka bisa solider dengan orang lain. Yesus adalah roti kehidupan. Ia tidak membiarkan orang yang datang kepadanya mengalami kelaparan. Dan bersama para muridnya dia menyediakan makanan itu kepada mereka yang membutuhkan. Maka dari peristiwa penderitaan ini, peristiwa pandemi ini, kita semua diajak, sebagaimana juga para rasul diajak Yesus untuk berbagi dan bertanggung jawab atas kehidupan bersama. Dan inilah semangat kita sebagai umat beriman. Lihatlah di mana-mana banyak kejadian yang membuat hati masih bisa berbangga dalam suasana penderitaan ini. Masih banyak orang yang peduli untuk membagikan mereka yang punya.
kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun tidak sedikit juga yang abai, bahkan mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Banyak orang beriman yang juga masih bisa berbagi agar mereka tidak kelaparan. Maka menarik untuk direnungkan bagi kita sebagai orang beriman, membagikan apa yang dimiliki, entah itu bukan makanan ataupun yang kita punya. Mereka menempatkan barang di tempat yang telah ditentukan, dan siapa yang membutuhkan bisa mengambil di situ. Dan siapa yang ingin berbagi dan memberi bisa meletakkan di tempat itu. Mereka tidak harus tahu siapa yang mengambil dan siapa yang menaruh. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan, entah karena tidak mempunyai atau mereka yang harus menjalani masa isolasi mandiri, itulah yang utama. Saudara-saudara umat beriman terkasih, maka perkataan Tuhan tidak sare, Tuhan tidak tidur. Ketika manusia mengalami penderitaan, sungguh terjadi melalui peristiwa orang-orang yang masih mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia hadir dalam hati manusia beriman, manusia yang peduli, manusia yang senantiasa mau berbagi untuk orang lain, berbagi pada mereka yang membutuhkan bantuan, terutama pada masa-masa sulit ini. Dan lewat hatinya yang maha kudus kita diajak untuk menjadi semakin peka dan peduli kepada sesama kita yang menderita. Semoga dengan demikian namanya semakin dimuliakan orang banyak dalam segala situasi. Dan berkat hati kudus Yesus yang selalu menyertai kita semua, maka pasti Tuhan akan mengenyahkan penderitaan ini. Tuhan pasti akan mengenyahkan pandemi ini, karena hati orang-orang beriman yang berserah diri kepadanya. Tapi saudara-saudari umat beriman terkasih, maka mari kita mengambil hikmah dari Injil hari ini untuk mau berbagi, peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita dalam masa-masa kesulitan ini. Kalau kita tidak bisa berbagi apa yang kita punya, karena memang kita tidak punya, maka kita bisa berbagi melalui doa, melalui dukungan kita, melalui semangat yang kita tunjukkan kepada mereka, agar mereka tetap percayakan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang sejati. Saudara-saudari umat beriman, maka mari kita melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita, yaitu berbagi dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Semoga hati kudus Yesus selalu menyertai dan menguatkan kita saat-saat kita mengalami berbagai persoalan dalam dunia ini. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berintas salah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, disusahkan Allah yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadakan hidupan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan selalu memperhatikan kelaparan dan kehausan kita, dan Ia senantiasa bersedia membantu. Karena itulah kita berdoa untuk mohon belas kasih-Nya.
bagi Bapak Suci, para uskup, para imam dan diakon. Kita berdoa agar Bapa di surga memberkati mereka sehingga tetap setia dalam usaha memajukan kesatuan gereja dan dengan setia mengabdikan diri sebagai pelayan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, semoga mereka semua tetap berjuang memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan membangun kesetiakawanan dalam kerjasama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga yang menderita, semoga Tuhan memberikan ketabahan hati bagi keluarga-keluarga yang menderita karena berbagai kesulitan dan membangkitkan rasa belas kasih dalam diri kita, sehingga dengan bantuan rahmat Tuhan kita mampu meringankan penderitaan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semakin terbuka untuk memberi apapun untuk sesama yang memerlukan. Semoga kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan juga. Oleh karena itu, semoga kita pun membantu sesama dengan hati tulus ikhlas. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Alihkan persembahan kita. Persembahan kita ini dengan lagu nomor 382. Saudara-saudari terkasih, kita bersatu hati memuji dan mensyukuri segala kebaikan Allah. Maka malah kita berseru, pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi,
Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan Dia dengan sorak gembira, dan marilah kita memuji Dia. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka marilah kita memuji Dia. Masukilah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke tempat kudusnya dengan puji-pujian. Marilah kita memuji Dia. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita memuji Dia. Puji syukur 677. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama dengan seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus dan Pastor Parokikan, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah. Bermazmur bagi yang setia, hai segenap manusia. Kamus kecapi dan hafiri, bunyikanlah dengan seru. Biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Biar samudra bergemuruh dan sungai-sungai bertemu. Biar segala puncak gunung bersorak-sorai menderu. Langit dan bumi ramai-ramai, sambutlah Raja mulia yang datang menyampaikan damai selaku hakim dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan ini
kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Saudara-saudari seiman yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati kita dalam doa dan permohonan serta pujian. Mari kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yesuslah roti kehidupan kita. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jika seseorang mengasihi Aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Dialah roti kehidupan kita yang selalu membagi-bagikan belas kasih-Nya kepada kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan putra-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk semakin mengenal dan mengikuti Dia, sehingga seperti Dia kami pun rela berbagi dengan sesama, khususnya mereka yang menderita. Semoga dengan itu gereja-Mu semakin menjadi tanda nyata kehadiran-Mu yang menyelamatkan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 1 Agustus 2021, hari Minggu biasa ke-18. Ibadat diadakan di gereja KM09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto. Bacaan pertama Saudari Sari, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Ibu Ira, persembahan Ibu Sumarni. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp41.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp48.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp40.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Dia sendiri sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Memberi atau berbagi merupakan inti pewartaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan semakin nyata dalam hidup kita bila kita pun rela dan ikhlas memberi dan berbagi. Demikianlah amanat sabda hari. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan sabda kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sabda hari Minggu biasa ke-17 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Kita tutup dengan lagu nomor 619. Thank you.